Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamda yuafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Pada kesempatan ini izinkanlah saya Dr. Ahmad Mansir dari kelas 8 di Winston SMP Al-Rahmah Makassar menjelaskan tentang sejarah singkat Pangeran Diponegoro. Sejarah singkat Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada Jumat 11 November tahun 1785. Dia lahir dari rahim Raden Ayu Mangkorowati yang merupakan selir Sultan Hamengkubuwono III. Dia ialah pahlawan nasional dari tanah Jawa yang gagah memimpin atau perang Jawa melawan penjajah Belanda pada tahun 1825 sampai 1830 hingga dikenal sebagai Perang Diponegoro. Bagaimana perjuangan Diponegoro yang tidak pernah gentar dengan pemerintahan Belanda itu? Berikut sejarah perjuangan dan biografi Pangeran Diponegoro. Pertama, Diponegoro menolak untuk diangkat menjadi raja. Sadar bahwa dirinya terlahir dari seorang selir, Diponegoro menolak permintaan Sultan Hamengkubuwono III untuk diangkat menjadi raja. Sebab di lingkungan bangsawan, putra mahkota yang biasa dinobatkan menjadi raja hanya anak dari permaisuri. Lagi pula, Diponegoro memang lebih tertarik dengan kehidupan yang merakyat dan keagamaan. Dia pun lebih suka tinggal di Tegalrejo daripada di keraton. Kedua, awal mula terjadinya Perang Diponegoro. Diponegoro memperlihatkan pemberontakan terhadap keraton pada 1822. Saat itu kepemimpinan berada di tangan Hamengkubuwono yang sangat itu masih 3 tahun pemerintahan sehari-hari dipegang oleh Patih Danurejo bersama Residen Belanda. Diponegoro menilai bahwa cara tersebut salah. Belanda kala itu memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Diponegoro yang secara terbuka menentang Belanda pun melakukan penolakan pembangunan jalan itu secara terang-terangan. Rakyat mendukung hal tersebut. Hal inilah yang menjadi awal mula terjadinya Perang Diponegoro. Ketiga, Diponegoro membuat barisan perlawanan terhadap Belanda di Gua Selarong. Menyingkir dari desa Tegalrejo, Diponegoro pun pergi membuat barisan perlawanan terhadap Belanda yang bermarkas di Gua Selarong. Langkah tersebut sesuai dengan nasihat dari pamannya, yaitu Pangeran Mangkubumi. Teriakan Diponegoro yang menamakan perlawanan ini sebagai Perang Sabil sangat menggelegar. Semangat itu sampai pula ke salah satu tokoh agama Surakarta yang bernama Kyai Maja atau Kyai Mojo dalam pelafalan Jawa, ikut bergabung ke pasukan Gua Selarong. Tentu, keikutsertaan Kyai Maja memberikan pengaruh yang sangat besar, sebab sosok Kyai Maja memiliki banyak pengikut dari berbagai lapisan masyarakat, bukan hanya Kyai Maja. Perjuangan Diponegoro juga didukung oleh Raden Tumenggung Prawijraditya atau Bupati Gagatan dan Sunan Pakubuwono. Keempat, taktik licik pemerintahan Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Berbagai cara Belanda melakukan untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Taktik sayembara pun dilakukan oleh Belanda. Barang siapa yang bisa menangkap atau membunuh Pangeran Diponegoro akan diberikan hadiah sangat besar, yaitu 20.000 gulden. Rakyat yang berada di pihak Diponegoro pun tidak goyah dengan tawaran tersebut. Tidak ada satupun yang mengungkap keberadaan Diponegoro kala itu. Dinilai tidak berhasil pada 28 Maret tahun 1830. Belanda mengambil cara licik, yaitu mengundang Diponegoro ke Magelang untuk berunding. Sayang, undangan itu ternyata hanyalah akal busuk Belanda untuk menangkapnya.
Kelima, Pangeran Diponegoro dibuang ke Manado dan meninggal di Makassar. Setelah Belanda berhasil menangkapnya pada 20 April tahun 1830, Diponegoro dibuang ke Manado. Tidak sendirian, Diponegoro dibuang bersama dengan Raden Ayu Retnaningsih, Tumenggung Diposoni dan istri serta para pengikutnya. Diponegoro berlayar dengan kapal Pollux. Setelah sampai Diponegoro dan rombongannya langsung ditawan di benteng Amsterdam. Selanjutnya Diponegoro pun kembali dipindahkan ke Belanda, kali ini ke Makassar. Selama 25 tahun Diponegoro hidup di benteng Rotterdam, Makassar hingga 8 Januari 1855 Pangeran Diponegoro meninggal dan dimakamkan di kota Makassar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.